Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Jadi di video kita kali ini kita akan membahas tentang cara merawat ikan komet ekor panjang dan juga yang pendek. Nah teman-teman semua, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Nah di sini ini sudah ada ikan komet. Ini semuanya sudah jinak, dan ini kita pelihara di kolam. Ini ada yang subunkin, yang ekor panjang juga ada, dan yang biasa juga ada. Nah kita beri makan dulu ikan komet ini. Nah untuk pakannya seperti biasa, kita kasih makan pelet seperti ini. Nah jadi teman-teman semua, ini tentang pembahasan perawatan ikan komet. Ini banyak ditanyakan sama subscriber yang berkomentar di channel YouTube saya atau channel YouTube Lestari Ikan Hias Indonesia, dimana pertanyaan mereka adalah bagaimana cara merawat ikan komet, baik itu di kolam ataupun di akuarium. Nah sebenarnya teman-teman semua, ini tentang perawatan ikan komet, baik yang ekor panjang, yang subunkin, atau yang biasa. Ini sebenarnya perawatannya mirip-mirip saja, tapi terkadang pengalaman atau tempat kita menyimpan ikan komet ini berbeda-beda, sehingga kita juga harus memperhatikan hal-hal yang penting menurut ikan komet ini yang penting. Nah jadi yang pertama teman-teman semua, kalau kalian memelihara ikan komet di kolam, yang pertama yang kalian harus perhatikan adalah air. Nah air ini jangan menggunakan sembarang air, karena tidak semua air itu sama. Misalnya teman-teman semua tinggal di pinggir laut dan kemudian menggunakan air laut, tentu saja tidak akan bisa hidup ikan kometnya. Begitupun juga dengan kalian yang tinggal di air payau, perbatasan antara air laut dan air sungai, ini tidak akan bisa hidup, karena ikan komet ini memang tinggal di air tawar. Jadi kalian harus menggunakan yang namanya air tawar, baik itu air ledeng, air bor, dan juga ya itu, kalian harus menggunakan air ledeng atau air sungai atau air danau, air bor. Nah itu yang pertama tentang air. Nah kemudian kalau kalian sudah menyiapkan air untuk memelihara ikan komet, usahakan teman-teman semua untuk mengendapkan terlebih dahulu air yang kalian sudah tampung. Pengendapannya ini prosesnya kurang lebih 1 hari. Ketika sudah diendapkan, nah kalian sudah bisa menyimpan ikan komet yang kalian ingin pelihara di akuarium atau kolam yang kalian sudah sediakan. Nah setelah itu, setelah kalian sudah menyimpan ikan komet di kolam atau akuarium yang kalian sudah sediakan, nah kedua adalah ini perhatikan aliran air yang ada di akuarium atau kolam kalian. Aliran air ini untuk menggerakkan air agar tercipta oksigen. Nah untuk membuat air mengalir, biasanya kita menggunakan yang namanya pompa air. Pompa air itu seperti ini. Ini pompa air yang bisa kita gunakan untuk membuat air terus mengalir supaya
ikan komet ini merasa hidup di habitat aslinya. Nah, setelah kita menggunakan pompa air untuk membuat air mengalir, usahakan juga teman-teman semua menggunakan filter. Filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran air yang ada di akuarium atau di kolam kalian supaya airnya tetap jernih. Nah, di sini ada saringan teman-teman semua. Ini saringan, ini filter, kemudian jatuh ke sini. Ini airnya yang jatuh sini adalah air bersih, sehingga ini semua bisa kita lihat dengan jelas ikan-ikannya. Nah, kemudian teman-teman semua, setelah itu setelah kita sudah menyediakan filter untuk saringan air yang kotor, nah kemudian kita juga harus memperhatikan yang namanya pakan ikan komet ini. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita berikan, tapi untuk para pecinta ikan hias yang baru saja mungkin memelihara ikan komet, kalian bisa menggunakan pakan pelet. Pakan pelet ini seperti biasa, seperti ini. Ini tidak ada, ini gampang sekali untuk didapat dan harganya juga cukup murah. Kalian bisa menggunakan pakan pelet. Kalau saya, pakan pelet ini adalah pakan pelet ikan lele. Ikan lele yang kita gunakan untuk memberi makan ikan komet. Dan ini juga sudah lama saya kasih ikan komet dengan pakan seperti ini, dan ini alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, bahkan ini pertumbuhannya agak besar. Ada beberapa pakan sebenarnya seperti misalnya udang dan juga sayur-sayuran bisa diberi untuk ikan komet. Kemudian kalian juga bisa memberi kuning telur, ini untuk ikan komet yang masih kecil. Kalian juga bisa memberikan pakan pelet. Pelet ini ada berbagai macam. Ada breeder, ada untuk takari, ada asagi. Pokoknya itulah. Ini banyak sekali pakan untuk ikan komet. Nah, untuk pemberian pakan ikan komet ini usahakan kalian harus juga menjadwalkan pemberian pakan ikan komet kalian. Boleh 1 kali dalam sehari, boleh 2 kali sampai 4 kali dalam sehari. Ini tergantung dari rutinitas kalian. Kalau kalian sibuk, bolehlah 1 kali dalam sehari. Tapi kalau kalian orangnya tidak sibuk, kalian bisa memberikan sampai 4 kali dalam sehari. Tapi perhatikan juga airnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah air. Air ini juga harus kita sering ganti. Bukan sering, tapi harus rutin kita ganti. Kalau sudah kotor, maka kita harus ganti air yang kita pelihara di ikan komet tersebut. Nah, kenapa kita harus ganti air? Karena teman-teman semua, yang kita takutkan adalah ketika memelihara ikan komet, air yang sudah lama dan kotor ini akan menjadi bakteri tersendiri untuk ikan komet, sehingga ikan komet akan terkena atau terserang penyakit yang mana kotoran-kotoran ini akan menjadi bakteri yang akan menyerang ikan komet kalian. Sehingga teman-teman semua, pergantian air ini juga sangat penting untuk ikan komet kita. Nah, kalau kita sering ganti air, maka juga otomatis teman-teman semua, yang kalian perhatikan adalah jangan mengganti air secara keseluruhan atau full. Kalau bisa gantilah misalnya 50% sampai dengan 70%. Karena kalau kalian mengganti full, nanti kita takutkan jangan sampai ikan kometnya akan shock atau kaget. Sehingga kalau ikan komet shock atau kaget, nah biasanya ikan komet ini akan mojok dan akan mulai beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru atau air yang baru. Sehingga kalau kalian mengganti air, usahakan jangan mengganti full air yang kalian miliki. Nah, itu teman-teman semua. Nah, saya kira itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam memelihara ikan komet yang kita pelihara. Semoga teman-teman semua dengan video ini kalian bisa mendapatkan referensi juga dan edukasi tentang tips dan perawatan ikan komet yang baik dan benar. Nah, teman-teman semua, saya kira cukup di video ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.